Buku itu memberikan penjelasan bahwa Yesus itu sesungguhnya adalah Krishna. Krishna adalah Yesus. Mereka adalah figur yang sama, tetapi diwartakan oleh bangsa yang berbeda, dari garis waktu yang berbeda, dan dari tempat yang berbeda. Maka terjadi perbedaan-perbedaan itu bukan karena mereka sebenarnya adalah sosok yang berbeda, tetapi gara-gara pewartanya itu adalah orang yang berbeda. Begitu. Dan buku itu secara khusus kemudian mengajukan beberapa ratus argumentasi terkait dengan kesamaan atribut-atribut yang disandang oleh Krishna maupun Kristus. Nah, salah satunya yang menjadi awalnya itu adalah Krishna dan Kristus sama-sama memiliki nama yang mirip, yaitu Krish. Saya ingin menanggapi video dari Guru Gembul yang sepertinya merupakan propaganda Islam untuk menyerang iman Kristen. Untuk itu saya akan menanggapi video itu dengan klaim teologis, sejarah dan akademis yang tegas dan jelas. Dan di akhir nanti saya akan tunjukkan buku yang sering kali dipakai oleh polemikus Muslim untuk menyerang iman Kristen sebenarnya malah bertentangan dengan Islam itu sendiri. Makanya Anda harus simak penjelasan ini sampai selesai. Tuduhan bahwa Yesus Kristus dan Krishna adalah tokoh yang sama berdasarkan klaim dari buku 346 Striking Analogies Between Christ and Krishna perlu dianalisis secara kritis, terutama jika digunakan dalam konteks apologetika Islam. Buku ini sering dianggap sebagai upaya untuk menunjukkan adanya kemiripan antara kedua tokoh, namun pendekatan semacam ini seringkali berakar pada sinkretisme yang mengabaikan perbedaan mendasar antara kekristenan dan agama Hindu. Untuk itu saya mau memberi tanggapan terhadap tuduhan tersebut, dengan membahas alasan mengapa analogi ini tidak sahih dari segi sejarah, teologis, maupun logis. Pertama, kesalahan logika sinkretisme. Sinkretisme adalah usaha untuk menggabungkan berbagai elemen dari agama-agama yang berbeda dengan tujuan menemukan kesamaan universal. Namun, hanya karena terdapat beberapa kesamaan dalam narasi atau karakteristik di antara tokoh-tokoh agama yang berbeda, hal itu tidak serta-merta berarti bahwa tokoh-tokoh tersebut adalah sama atau bahwa satu agama mengadopsi elemen dari agama lain. Dalam hal Yesus dan Krishna, kesamaan yang diklaim dalam buku tersebut seringkali didasarkan pada kemiripan yang superficial dan dipaksakan. Misalnya, aspek-aspek tertentu seperti kelahiran yang ajaib atau keberadaan sosok mesianik tidak eksklusif pada agama Kristen atau Hindu, melainkan muncul dalam berbagai tradisi agama di seluruh dunia. Ini tidak berarti bahwa satu agama meminjam dari agama lain, melainkan mencerminkan tema umum dalam narasi keagamaan. Kedua, kesalahan kronologi dan sejarah. Tuduhan bahwa Yesus dan Krishna memiliki hubungan teologis atau historis tidak didukung oleh bukti sejarah. Yesus adalah tokoh yang hidup pada abad pertama di Palestina, sementara Krishna, menurut teks Hindu, hidup ribuan tahun sebelumnya di India. Sumber utama yang menceritakan kehidupan Yesus adalah Injil dalam Perjanjian Baru, yang ditulis oleh saksi mata atau pengikut Yesus dekat dengan masa hidupnya. Sebaliknya, teks-teks Hindu yang menyebutkan Krishna, seperti Bhagavad Gita, bersifat mitologis dan tidak memiliki dasar historis yang dapat diverifikasi. Oleh karena itu, klaim bahwa kisah Yesus dipengaruhi oleh cerita Krishna tidak dapat dibenarkan secara kronologis. Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa tradisi Yahudi atau Kristen awal berinteraksi dengan mitologi Hindu pada zaman Yesus atau bahwa narasi Yesus berasal dari cerita Krishna. Ketiga, perbedaan teologis yang signifikan. Perbandingan antara Yesus dan Krishna sering mengabaikan perbedaan teologis yang sangat signifikan antara keduanya. Yesus dalam kekristenan adalah inkarnasi Allah dalam bentuk manusia yang datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa manusia melalui pengorbanan di kayu salib. Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan, dan ajarannya berpusat pada kasih, pengampunan, dan hubungan pribadi dengan Allah. Krishna dalam Hindu dianggap sebagai salah satu avatara dari Dewa Wisnu, yang berinkarnasi di bumi untuk membantu menjaga keseimbangan kosmik dan menegakkan dharma kebenaran. Fokus Krishna lebih pada mengajarkan jalan hidup yang benar dan hubungan dengan berbagai aspek ketuhanan dalam pandangan politeistik atau monistik. Perbedaan utama dalam konsep Tuhan, keselamatan, dan tujuan akhir umat manusia sangat besar. Yesus mengajarkan bahwa keselamatan hanya bisa dicapai melalui iman kepadanya, sedangkan Krishna mengajarkan bahwa keselamatan moksha dapat dicapai melalui berbagai jalan seperti bhakti, pengabdian, karma, tindakan, dan jnana, pengetahuan. Keempat, konteks budaya dan agama yang berbeda. Yesus berasal dari konteks Yudaisme di Palestina, sebuah tradisi monoteistik yang ketat, di mana Allah dipandang sebagai pencipta yang transenden dan berdaulat.
Ajaran-ajaran Yesus sangat terikat pada kitab suci Ibrani dan penggenapan nubuat-nubuat Mesias dalam konteks Yahudi. Krishna, di sisi lain, adalah tokoh dalam agama Hindu yang berasal dari konteks politeistik dan monistik. Ia dipandang sebagai salah satu manifestasi dari Dewa Wisnu, yang berinteraksi dengan manusia dalam berbagai bentuk avatara untuk menjaga keseimbangan alam semesta. Konteks budaya dan agama yang begitu berbeda membuat klaim bahwa Yesus dan Krishna sama menjadi tidak logis. Kelima, kesalahan penafsiran dalam 346 streaking analogis. Banyak analogi yang disebutkan dalam buku seperti 346 streaking analogis between Christ and Krishna cenderung menggunakan generalisasi yang luas atau distorsi fakta. Beberapa contoh kesalahan umum dalam analogi semacam ini termasuk kelahiran yang ajaib. Kedua tokoh dikatakan lahir secara ajaib, tetapi makna kelahiran ajaib mereka sangat berbeda. Kelahiran Yesus melalui perawan Maria adalah inkarnasi Allah ke dalam dunia manusia untuk tujuan penebusan. Sementara itu, kelahiran Krishna adalah salah satu dari banyak inkarnasi Wisnu dalam tradisi Hindu, dan tidak ada tujuan penebusan dosa yang melekat pada kelahirannya. Pengajaran moral, walaupun baik Yesus maupun Krishna memberikan ajaran moral, prinsip-prinsip moral yang mereka ajarkan sangat berbeda. Ajaran Yesus berfokus pada kasih tanpa syarat, pengampunan dosa, dan pengorbanan diri, sedangkan ajaran Krishna dalam Bhagavad Gita berfokus pada menjalankan tugas dharma tanpa keterikatan pada hasil pengorbanan. Sementara Yesus memberikan dirinya sebagai korban untuk menebus dosa umat manusia, Krishna tidak melakukan pengorbanan semacam itu. Krishna memainkan peran sebagai penasihat dalam Bhagavad Gita, memberikan kebijaksanaan kepada Arjuna, tetapi tidak menyerahkan diri untuk mati demi dosa orang lain. Keenam, motif di balik tuduhan. Muslim yang menggunakan klaim ini mungkin melakukannya untuk meragukan keunikan Yesus Kristus sebagai juru selamat atau untuk menunjukkan bahwa kekristenan bukan agama yang asli, melainkan adaptasi dari ajaran-ajaran sebelumnya. Namun, motif ini harus ditanggapi dengan hati-hati, karena seringkali didasarkan pada kesalahpahaman atau pembacaan yang keliru terhadap sumber-sumber agama yang berbeda. Kesimpulan saya, mengenai buku 346 streaking analogis between Christ and Krishna, tidak memberikan argumen yang valid untuk menyatakan bahwa Yesus dan Krishna adalah tokoh yang sama. Kesamaan-kesamaan yang disebutkan dalam buku tersebut umumnya bersifat superficial dan dipaksakan, tanpa memperhitungkan perbedaan sejarah, teologi, dan budaya yang sangat signifikan. Yesus dan Krishna berasal dari tradisi yang sangat berbeda, dengan misi, ajaran, dan konsep teologis yang tidak dapat disamakan. Tuduhan semacam ini lebih merupakan hasil dari sinkretisme dan generalisasi yang salah, daripada analisis yang serius terhadap kedua tokoh ini. Simak pernyataan selanjutnya. Ada buku yang lain yang dituliskan oleh seorang dari Rusia, saya lupa namanya, tapi dia menuliskan perjalanannya pada tahun 1877 setelah Rusia perang dengan Turki. Kemudian dia kabur, dia jalan-jalan ke Kashmir. Nah, di tahun 1877 sampai sekitar 5 tahun berikutnya itu, dia menemukan banyak sekali cerita-cerita yang janggal dan aneh terkait dengan kehidupan masa lalu manusia. Nah, salah satunya itu adalah bahwa dia menemukan, menurut dia ya, dia menemukan ada manuskrip-manuskrip dan naskah-naskah yang menjelaskan tentang ada orang misterius yang berasal dari barat, kemudian datang ke timur karena dikejar-kejar dan berusaha untuk disalibkan oleh penguasa yang lalim. Kemudian datang ke India untuk belajar tentang ajaran agama Hindu dan Buddha, atau ajaran Dharma. Tuduhan bahwa Yesus pernah pergi ke India untuk belajar agama Hindu dan Buddha sering menggunakan buku The Unknown Life of Jesus Christ, karya Nicholas Notovich, adalah klaim kontroversial yang telah lama diperdebatkan, tetapi pada akhirnya terbukti tidak berdasar. Berikut adalah beberapa poin yang bisa diangkat untuk menanggapi tuduhan tersebut secara teologis, historis, dan akademis. Pertama, buku The Unknown Life of Jesus Christ tidak kredibel. Buku The Unknown Life of Jesus Christ, yang diterbitkan pada tahun 1894 oleh Nicholas Notovich mengklaim bahwa Yesus menghabiskan tahun-tahun yang hilang, antara usia 12 hingga 30 tahun di India, Tibet, dan Nepal, mempelajari agama Hindu dan Buddha. Klaim ini didasarkan pada apa yang disebut sebagai manuskrip Tibet kuno, yang ditemukan Notovich di Biara Hemis, di Ladakh, India. Namun, klaim ini sejak lama telah dibantah sebagai tidak dapat dipercaya. Beberapa alasan utama mengapa buku ini tidak dianggap sahih adalah:
Tidak ada bukti manuskrip yang ditemukan. Notovich mengklaim telah menemukan manuskrip kuno di sebuah biara, tetapi ketika biara tersebut diselidiki oleh peneliti lain, tidak ditemukan manuskrip semacam itu. Sejarawan terkenal, seperti Max Muller, dan penjelajah seperti Swami Abhedananda, yang mengunjungi biara Hemis setelah Notovich, menyatakan bahwa klaimnya tidak berdasar. Notovich sendiri diduga mengaku bahwa klaimnya palsu. Dalam beberapa laporan, Notovich dikatakan telah mengakui bahwa ceritanya adalah fiksi dan tidak didasarkan pada temuan nyata. Tidak ada bukti historis dari sumber independen, tidak ada sumber sejarah dari Tibet, India, atau Timur Tengah yang mendukung klaim bahwa Yesus pernah melakukan perjalanan ke wilayah-wilayah tersebut. Dengan demikian, buku ini secara umum dianggap sebagai fiksi atau pseudohistoriografi, dan tidak dapat dijadikan dasar untuk membuat klaim historis tentang Yesus. Kedua, tidak ada bukti dalam Injil atau tradisi Kristen. Klaim bahwa Yesus pergi ke India atau Tibet selama tahun-tahun hilang, antara usia 12 hingga 30, tidak didukung oleh catatan Injil atau tradisi Kristen awal. Injil Perjanjian Baru, yang ditulis oleh saksi mata atau mereka yang dekat dengan Yesus, tidak menyebutkan perjalanan ke India atau keterlibatan Yesus dengan ajaran Hindu atau Buddha. Sebaliknya, Injil menekankan bahwa Yesus menghabiskan sebagian besar hidupnya di wilayah Palestina, khususnya di Galilea dan Yudea. Seluruh misi Yesus berpusat di Israel, di mana dia diakui sebagai guru Yahudi yang menyampaikan ajaran berdasarkan hukum Musa dan para nabi. Tidak ada indikasi dalam Injil bahwa Yesus mengajarkan doktrin yang serupa dengan ajaran Hindu atau Buddha. Sebaliknya, Yesus berbicara tentang Allah yang personal, hubungan yang intim dengan Tuhan, dan penebusan dosa melalui kematian dan kebangkitannya, hal-hal yang tidak terdapat dalam ajaran Hindu atau Buddha. Ketiga, perbedaan teologi yang besar antara kekristenan, Hindu, dan Buddha. Perbandingan antara ajaran Yesus dengan ajaran Hindu dan Buddha menunjukkan perbedaan teologis yang mendalam. Yesus mengajarkan monoteisme yang ketat, bahwa hanya ada satu Allah yang hidup dan benar, yang bersifat transenden tetapi juga pribadi dan imanen. Dia mengajarkan bahwa keselamatan hanya dapat dicapai melalui iman kepadanya, karena dia adalah satu-satunya jalan kepada Allah. Yohanes 14 ayat 6. Hindu adalah agama yang politeistik, walaupun beberapa aliran seperti Advaita Vedanta menganut pandangan monistik tentang Tuhan. Dalam Hindu, ada konsep reinkarnasi dan moksa, pembebasan dari siklus samsara, yang sangat berbeda dari ajaran Yesus tentang kebangkitan tubuh dan kehidupan kekal. Buddha mengajarkan tentang pencerahan melalui pemahaman 4 kebenaran mulia dan 8 jalan kebenaran. Buddhisme pada dasarnya tidak mengakui Tuhan yang personal, dan tujuan akhir dalam Buddhisme adalah mencapai nirvana, yang sangat berbeda dari konsep keselamatan dalam kekristenan. Perbedaan mendasar dalam ajaran ini membuat klaim bahwa Yesus dipengaruhi oleh Hindu atau Buddha tidak logis dan tidak didukung oleh bukti teologis atau historis. Keempat, teori alternatif tentang tahun-tahun hilang Yesus. Meskipun ada spekulasi tentang apa yang dilakukan Yesus antara usia 12 hingga 30 tahun, karena Injil tidak mencatat detail tentang periode ini, beberapa penjelasan yang lebih masuk akal dan tradisional adalah bahwa Yesus hidup sebagai tukang kayu bersama keluarganya di Nazaret. Dalam tradisi Yahudi, masa muda seorang pria sering digunakan untuk belajar hukum Taurat, bekerja, dan mempersiapkan diri untuk kehidupan dewasa. Tidak ada bukti historis bahwa Yesus meninggalkan Palestina untuk melakukan perjalanan jauh. Banyak ahli Alkitab berpendapat bahwa Yesus mungkin menjalani kehidupan yang sederhana di Nazaret, bekerja sebagai tukang kayu, dan belajar hukum Yahudi, mempersiapkan diri untuk pelayanan publiknya yang dimulai sekitar usia 30 tahun, sesuai dengan tradisi Yahudi di mana seorang rabi atau guru agama biasanya memulai pelayanan pada usia tersebut. Kelima, kesalahan dalam menafsirkan sinkretisme agama. Tuduhan bahwa Yesus dipengaruhi oleh agama-agama Timur, seperti Hindu dan Buddha, sering kali muncul dari keinginan untuk menemukan kesamaan atau sinkretisme antara agama-agama dunia. Namun, ini adalah kesalahan umum dalam penafsiran lintas agama. Meskipun mungkin ada beberapa tema umum dalam ajaran moral agama-agama dunia, seperti ajaran tentang kasih atau kebaikan, ini tidak berarti bahwa agama-agama tersebut berbagi asal-usul atau saling mempengaruhi. Kesamaan semacam itu lebih mungkin terjadi karena pengalaman manusia yang serupa dalam konteks moral dan etika, bukan karena pengaruh langsung dari satu tradisi agama ke tradisi lainnya. Kesimpulan saya menanggapi tuduhan yang menggunakan buku ini adalah,
Tuduhan bahwa Yesus pergi ke India untuk mempelajari agama Hindu dan Buddha berdasarkan buku The Unknown Life of Jesus Christ adalah tuduhan yang tidak berdasar secara historis maupun teologis. Buku ini telah lama dibantah dan dianggap sebagai fiksi atau pseudo-historiografi, tanpa dukungan bukti manuskrip atau arkeologis yang valid. Selain itu, ajaran Yesus dalam Injil sangat berbeda dari ajaran Hindu dan Buddha, dan tidak ada bukti dalam tradisi Kristen awal yang mendukung klaim ini. Kesimpulannya, klaim ini tidak memiliki dasar yang kuat dan tidak relevan dalam diskusi teologis yang serius. Lanjut. Juga buku yang bahkan lebih sistematis, buku lebih ya tidak akademis sih, tapi lebih bisa memiliki argumentasi-argumentasi yang lebih kuat gitu. Nama judulnya itu adalah Jesus Live in India. Nah, di sini lebih kentara lagi teorinya itu. Jadi ceritanya gini, dia mulai dari sebuah pertanyaan paling dasar di buku itu tuh. Kemana Yesus pergi di usia 12 tahun sampai 30 tahun. Nah, ini kan untuk orang-orang sejarawan zaman dulu ini menjadi salah satu misteri yang sangat besar, sebab kalau misalkan kita membaca Alkitab, maka Yesus itu diceritakan ketika lahirnya, kemudian tiba-tiba usia 12 tahun, kemudian tiba-tiba usia 30 tahun dan sampai beliau disalibkan gitu. Nah, ini rentang waktu misalkan dari orok sampai 12 tahun, kemudian dari 12 tahun sampai ke 30 tahun itu kemana aja gitu. Kenapa nggak pernah disebutkan, bahkan nggak pernah disinggung sama sekali gitu. Ya, kalau sarjana-sarjana Alkitab zaman sekarang ya tentu saja sudah bisa menjawabnya dengan relatif mudah, karena hilangnya masa Yesus itu adalah karena orang-orang Yahudi memang sudah terbiasa melakukan pencatatan itu pada usia-usia tertentu saja, pada kecil, kemudian usia 12 tahun dan usia seterusnya gitu. Jadi wajar kalau misalkan Yesus hilang masa 18 tahunnya itu. Tetapi sejarawan pada masa lampau itu kebingungan kenapa bisa seperti ini gitu. Makanya muncul spekulasi ini. Dan di buku ini Jesus Live in India itu dia menjelaskan bahwa Yesus di usia 12 atau 13 tahun itu memang meninggalkan Israel bersama ibunya. Kemana? Ke wilayah sebelah timur, kemudian menjelajah Tibet, menjelajah Kashmir, Pakistan, India sekarang, kemudian Himalaya dan sebagainya. Nah, di situ beliau belajar ajaran Hindu dan ajaran Buddha. Itu secara eksplisit dijelaskan dalam buku itu. Yang terakhir ini, buku ini sebenarnya malah menyerang iman Islam dari sekte mereka Ahmadiyah. Buku Jesus Lived in India karya Holger Kersten memang adalah salah satu sumber yang sering digunakan oleh mereka yang berusaha mengklaim bahwa Yesus menghabiskan sebagian hidupnya di India dan belajar agama-agama timur seperti Hindu dan Buddha. Buku ini berusaha untuk membangun narasi bahwa Yesus tidak mati di kayu salib, tetapi selamat, melakukan perjalanan ke India, dan meninggal di sana. Tuduhan ini seringkali digunakan oleh Muslim, khususnya kalangan Ahmadiyah, yang mempercayai bahwa Yesus tidak wafat di kayu salib, sesuai dengan pemahaman mereka tentang kematian Yesus dalam Al-Quran QS 4 ayat 157-158. Namun, klaim-klaim dalam buku Jesus Lived in India dapat dibantah dengan beberapa argumen teologis, historis, dan akademis yang kuat. Pertama, tidak ada bukti historis yang mendukung. Klaim bahwa Yesus hidup di India setelah penyaliban tidak didukung oleh bukti sejarah yang kredibel. Catatan sejarah paling awal dan dapat diandalkan tentang kehidupan Yesus adalah dari sumber-sumber Perjanjian Baru, yang ditulis oleh saksi mata atau orang-orang yang dekat dengan para saksi mata. Semua catatan Injil menekankan bahwa Yesus benar-benar mati di kayu salib dan bangkit dari kematian 3 hari kemudian, Matius 27-28, Markus 15-16, Lukas 23-24, Yohanes 19-20. Selain Injil, sumber sekuler dari sejarawan Romawi seperti Tacitus dan Yosefus juga mencatat kematian Yesus di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Tidak ada catatan sejarah dari sumber-sumber Romawi, Yahudi, atau Kristen awal yang menyebutkan bahwa Yesus pergi ke India. Kedua masalah dengan interpretasi Alkitab dan Injil. Buku Jesus Lived in India mendasarkan klaimnya pada interpretasi yang spekulatif dan seringkali menyimpang dari Injil. Kersten berpendapat bahwa Yesus selamat dari penyaliban dan kemudian melakukan perjalanan ke India. Namun, Injil secara konsisten mengajarkan bahwa Yesus benar-benar mati di salib dan bangkit dengan tubuh yang mulia, bukan sekadar sembuh dari luka-lukanya. Dalam Injil Yohanes 19 ayat 33-34, disebutkan bahwa prajurit Romawi memastikan kematian Yesus dengan menusukkan tombak ke sisinya. Ini menegaskan bahwa Yesus benar-benar mati, bukan sekadar pingsan. Kebangkitan Yesus dari antara orang mati adalah pusat dari ajaran Kristen,
dan semua kesaksian para rasul serta pengikut awalnya mendukung fakta ini. Paulus menulis bahwa kebangkitan Yesus adalah dasar dari iman Kristen, 1 Korintus 15 ayat 14. Jika Yesus tidak bangkit, maka seluruh ajaran kekristenan menjadi sia-sia. Tidak ada ajaran Kristen yang mendukung gagasan bahwa Yesus hanya melarikan diri ke India setelah penyaliban. Ketiga, tidak ada bukti arkeologis yang mendukung klaim Yesus ke India. Klaim bahwa Yesus meninggal di India, terutama di daerah Kashmir, didasarkan pada makam yang dikenal sebagai makam Rosabal di Srinagar. Kristen dan para pendukung teori ini berpendapat bahwa makam tersebut adalah makam Yesus. Namun, ini adalah klaim yang sangat spekulatif dan tidak didukung oleh bukti arkeologis yang kuat. Penelitian arkeologi di makam Rosabal tidak menemukan bukti kuat bahwa makam tersebut adalah makam Yesus. Tradisi lokal di Kashmir yang dikaitkan dengan makam tersebut berasal dari legenda yang tidak memiliki dasar historis yang dapat diverifikasi. Makam Rosabal dianggap oleh sebagian kalangan sebagai makam seorang sufi Muslim, bukan Yesus dari Nazaret. Keempat, perbedaan teologis antara ajaran Yesus dan ajaran Hindu-Buddha. Salah satu argumen dalam buku Kristen adalah bahwa Yesus mempelajari ajaran Hindu dan Buddha selama waktu yang hilang antara usia 12 dan 30 tahun, serta membawa ajaran-ajaran ini kembali ke Palestina. Namun, ajaran Yesus sangat berbeda dari ajaran Hindu dan Buddha dalam beberapa aspek fundamental. Yesus mengajarkan tentang Allah yang personal, transenden, dan imanen, serta keselamatan melalui iman kepadanya. Dalam kekristenan, keselamatan adalah anugerah dari Allah melalui kasih karunia, bukan hasil usaha manusia melalui meditasi, karma, atau reinkarnasi. Hindu dan Buddha, di sisi lain, mengajarkan konsep reinkarnasi, karma, dan pencapaian nirwana pada Buddhisme, atau moksha pada Hinduisme, melalui usaha manusia. Yesus tidak pernah mengajarkan reinkarnasi, dan ajarannya tentang kebangkitan tubuh berbeda secara mendasar dari pandangan agama-agama Timur tentang siklus kehidupan dan kematian. Jika Yesus dipengaruhi oleh agama Hindu atau Buddha, seharusnya ada jejak yang jelas dalam ajarannya yang mencerminkan prinsip-prinsip dasar dari kedua agama tersebut. Namun, ajaran Yesus tetap sangat berbeda, baik dalam konsep keselamatan, Tuhan, maupun tujuan akhir kehidupan manusia. Kelima, pengakuan kekristenan dan Islam arus utama tentang kematian Yesus. Islam arus utama dan kekristenan tradisional setuju bahwa Yesus adalah tokoh penting, namun memiliki pandangan berbeda tentang kematian dan kebangkitannya. Menurut kekristenan, kematian Yesus di kayu salib dan kebangkitannya adalah inti dari ajaran keselamatan. Dalam Islam, meskipun Al-Quran menyebutkan bahwa Yesus tidak dibunuh atau disalibkan secara langsung, Quran Surah 4 ayat 157-158, tradisi Ahmadiyah yang mendukung klaim bahwa Yesus pergi ke India setelah penyaliban adalah pandangan minoritas dan tidak diakui oleh mayoritas Muslim. Jadi antar Muslim sendiri terjadi perdebatan. Kebanyakan Muslim percaya bahwa Yesus diangkat ke surga dan tidak mati di bumi, dan bahwa dia akan kembali pada akhir zaman. Dengan demikian, klaim dalam buku, Yesus Lived in India, bertentangan tidak hanya dengan ajaran Kristen, tetapi juga dengan pandangan mayoritas Islam. Keenam, kritik terhadap teori Holger Kersten. Banyak ahli sejarah, teologi, dan arkeologi telah mengkritik teori Holger Kersten sebagai spekulatif dan tidak berdasarkan bukti kuat. Kersten tidak memiliki bukti primer atau dokumen sejarah yang mendukung klaimnya, dan buku tersebut lebih banyak mengandalkan legenda, spekulasi, dan interpretasi yang sangat longgar terhadap beberapa teks. Sebagian besar komunitas akademis menolak gagasan bahwa Yesus pernah pergi ke India atau bahwa ajarannya dipengaruhi oleh agama-agama Timur. Kesimpulan Kersten lebih condong pada teori konspirasi yang tidak mendapat dukungan dari studi-studi ilmiah atau teologis yang serius. Kesimpulan saya: klaim bahwa Yesus pergi ke India dan mempelajari agama Hindu dan Buddha berdasarkan buku, Yesus Lived in India, tidak memiliki dasar historis atau teologis yang kuat. Semua bukti Alkitab, sejarah sekuler, dan arkeologi menunjukkan bahwa Yesus mati di kayu salib dan bangkit dari kematian di Israel, bukan pergi ke India. Teori Holger Kersten telah dibantah oleh para ahli dan tidak memiliki dukungan akademis yang kredibel. Sebagai seorang apologet Kristen, sangat penting untuk menegaskan keunikan Yesus Kristus, kematian dan kebangkitannya, dan kebenaran historis ajaran Kristen yang berdasar pada Alkitab dan kesaksian awal gereja. Semoga tanggapan saya ini bermanfaat. Dukung Al-Murid dalam berapologet,
Bagikan link video ini jika Anda mendapatkan pengetahuan baru dari video Al-Murid. Salam Murid Kristus.